Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Matahari pagi ini tidak tahu kenapa terasa sejuk. Jatuh cahayanya di kulit Bian. Pak Wahyu sudah membuka gerbang dan masih berdiri di tempatnya, menunggu Bian, melihat Bian dengan tingkah yang tidak biasanya. Laki-laki yang sudah dilayaninya semenjak remaja itu merentangkan tangan ke udara, telapak tangannya menghadap ke langit, tepat ke arah matahari yang mulai naik menuju tengah hari. Selepas sholat subuh, Bian keluar berolahraga, kembali ke rumah saat embun pagi sudah menghilang. Mobil pengantar anak-anak sekolah pun sudah berkeliling satu persatu di sekitar kompleks. Dia menghabiskan sarapannya tanpa komplain tentang menu masakan. Mataharinya hangat ya Pak Wahyu, masih menatap tangannya yang tertimpa cahaya matahari. Ini sudah panas Mas, menjawab bingung, masih memegang gerbang. Jangan lupa makan siang, saya berangkat dulu. Saya nggak pernah lupa makan siang Mas, Mas Bian yang harus makan dengan baik. Heran, semakin menjadi-jadi. Baiklah, saya pergi ya. Tidak menggubris nasihat Pak Wahyu. Pak Wahyu mengusap tengkuknya, merinding. Bian tersenyum hangat padanya saat masuk ke mobil. Bunyikan klakson saat mobilnya melewatinya di gerbang. Mas Bian, kenapa ya? Dari semalam sudah aneh, tidak seperti biasanya. Pak Wahyu menutup gerbang. Akhir-akhir ini terik matahari di pertengahan menjelang siang bahkan sudah membakar bumi. Dia masuk ke dalam rumah, membereskan sisa sarapan Bian. Bian bersenandung kecil, membawa mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesekali senyum samar muncul. Dia memukul-mukul kemudi, lalu tertawa. Sampai di area parkir. Selamat pagi. Pagi Pak. Bian, satpam kantor menjatuhkan helm yang dia pegang, melihat siapa yang menyapanya barusan. Laki-laki itu sudah berlalu tanpa menunggunya selesai dari keterkejutan. Bian memang bukan pimpinan angkuh atau orang yang jarang tersenyum. Dia akan tersenyum jika diperlukan. Namun, ia jauh lebih sering diam tanpa menunjukkan ekspresi atau keinginannya dengan jelas. Dia tidak pernah menyapa orang lain duluan. Jika bawahannya menyapa pun, dia hanya membalas dengan anggukan kepala. Dia hanya diam, membuat dinding pembatas yang enggan untuk berusaha dimasuki orang lain, apalagi yang tidak mengenalnya secara pribadi. Selamat pagi Susi. Pagi Pak Bian. Sekretaris muda itu menjatuhkan telepon yang tadinya menempel di telinganya. Kepalanya mengikuti langkah kaki Bian sampai menghilang di balik pintu. Gila, Pak Bian menyapaku duluan. Tersadar kalau dia sedang menelpon, tapi berdehem lalu minta maaf. Baik Pak, nanti saya akan kabari jadwal pertemuannya. Baik, terima kasih kembali. Dia masih merasa sedikit terguncang, meraih HP di dalam laci, masuk ke grup staf kantor. Berita heboh. Pak Bian baru saja menyapa aku. Mau tahu dia bilang apa? Belum ada reaksi dari penghuni grup chat. Selamat pagi Susi, dengan wajah tersenyum. Wahaha, aku traktir kalian nanti pulang kerja ya. Tring, tring. Pesan bertubi-tubi di grup chat. Susi memasukkan HP-nya karena mendengar langkah kaki mendekat. Pak Bian sudah datang. Anjas yang selalu tersenyum dan ramah tamah kepada semua umat manusia di bumi datang menghampiri, membawa setumpuk laporan di tangannya. Sudah Pak, jadwal Pak Bian untuk besok sudah saya kirim. Silakan diperiksa Pak. Baiklah, terima kasih ya. Aku masuk dulu. Iya Pak. Anjas meninggalkan meja sekretaris Susi, masuk ke dalam ruangan Bian. Laki-laki itu sudah duduk di meja kerjanya. Selamat pagi Kak.
Map di tangan terjatuh. Anjas membisu sesaat melihat laki-laki yang sedang duduk di meja kerjanya. Ya, dia bahkan datang sesiang ini. CEO tidak berperasaan. Apa? Dia tersenyum lagi. Habis makan apa ini anak? Masih memilah praduga sambil mengumpulkan map yang berserakan di kaki. Anjas mendengar Bian bersenandung kecil, lagu penyanyi lawas yang kadang ia putar saat sedang senang. Untuk alasan yang tidak bisa diterima nalar Anjas. Sudah sarapan, Kak? Pertanyaan mengguncang kedua. Sejak kapan kau peduli aku sudah sarapan atau belum? Aku sudah makan roti dan minum kopi di bawah, meletakkan semua map, melihat Bian yang sudah mulai memeriksa map kedua di depannya. Ini laporan penjualan 10 besar brand fashion. Terima kasih, Kak. Kau memungut akhlak di mana, Bi? Sampai tahu aku sudah bekerja keras untukmu. Bian menyeringai, meneruskan menandatangani apa yang harus dia tanda tangani, memberi stempel perusahaan di sudut namanya. Datanglah ke rumah, akan kukatakan pada Pak Wahyu untuk menyiapkan sarapan lebih pagi untukmu. Jaga kesehatanmu, Kak. Anjas tertawa, bagaimana nasihat tentang sarapan keluar dari mulut orang yang kalau tidak dilarang maunya cuma makan bakso ini. Sepertinya kau sedang senang ya? Apa terlihat begitu? Tersenyum sambil menggeser semua map yang sudah dia tanda tangani, meraih laporan yang baru diberikan Anjas. Semangat paginya menjelang siang ini sedang berapi-api. Kau dan Kay melakukan apa semalam? Dia yang bertanya, dia juga yang cemas dengan jawabannya. Hanya satu alasan yang terfikirkan Anjas dengan sikap tidak biasanya Bian hari ini. Anjas gelagapan menanggapi pena yang dilempar Bian. Apa-apaan ini? Kenapa dia malu begitu? Kami tidak melakukan apa-apa. Memang kami melakukan apa? Jangan aneh-aneh ya, Kak. Memang aku sudah tidak waras apa? Kau berpikir apa, Kak? Mencari-cari pena dengan kurang ajar, Anjas melemparkan benda di tangannya. Memang aku bilang apa? Bian jatuh tersungkur dengan jawabannya sendiri. Ia menggerutu bagaimana bisa terpancing. Bantahannya hanya perangkap umpan Anjas untuk mengorek kebenaran. Benar, dia sedang bahagia sekarang. Hubungannya dengan Kay berkembang semakin baik. Tangan yang ia genggam itu tidak pernah menolaknya sekarang. Senyumnya yang senantiasa merekah saat ia muncul di pintu minimarket benar-benar menjadi obat kelelahannya. Jadi, kau sudah siap sekarang? Apa? Senyum di wajah Anjas memudar perlahan. Bian mengumpat dalam hati. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran laki-laki di hadapannya ini. Kalau dia sudah melangkah ke bibir jurang, ngarai dalam yang bisa saja menghisap dirinya terbentang lebar, dia bisa kehilangan banyak hal, kehormatan, nama baik, kepercayaan ayahnya, dan yang lebih utama dari itu, kehilangan Kay. Bian masih mengikuti Anjas dengan ekor matanya. Laki-laki itu terduduk di sofa, meninggalkannya. Bi, kemarilah, aku ingin bicara denganmu. Suara Anjas terdengar pelan, namun tak ada candaan di sana. Tangan Bian terkepal, menyentuh ujung meja. Anjas sedang memakai mod kakak sok bijak dan menggurui. Walaupun apa yang akan dikatakannya adalah kebenaran, namun Bian sudah jengah, bahkan sebelum mendengarnya. Bagaimanapun dia menghindar, cepat atau lambat, situasi ini harus dia hadapi. Bian belum bergerak dari tempatnya duduk, masih menarik nafas dalam. Bi, suara Anjas semakin terdengar tegas. Akhirnya, Bian bangun dari duduk, berjalan menuju sofa, tarikan nafasnya dalam. Ia duduk sambil menatap Anjas. Ya, aku harus menghadapi ini. Tak lama, Anjas pun terdengar menghela nafas. Bi, Kak,
Kau tahu kan, aku pasti akan mengatakan ini. Sebelum Bian mengutarakan protes, ketakutan-ketakutan Bian kembali bermunculan. Fakta-fakta yang coba ia kaburkan dengan kata semua akan baik-baik saja. Namun sekeras apapun dia berusaha mengaburkan itu, faktanya dia memang harus menghadapinya. Saat dia menggenggam tangan Kay, saat ia menahan tangan gadis itu. Aku tahu, Kak. Dengarkan aku dulu. Bian mengunci mulutnya. Aku adalah orang yang akan paling senang kalau kau bahagia, Bi. Itulah ketulusan Anjas. Bian juga tahu. Kalau kau dan Kay saling mencintai, aku akan berdiri di depan kalian untuk mendukung. Tapinya Anjas sudah terdengar akan memutar balikan situasi. Selesaikan masalah Amanda sampai tuntas terlebih dahulu. Membuang muka jengah. Dengarkan aku dulu. Iya, memang aku bilang apa sih, Kak? Aku juga diam dari tadi. Kalau saja masih bocah, Anjas sudah menjitak kepala laki-laki di depannya ini yang sudah bersungut-sungut kesal. Bahkan tanpa bicara, Anjas pun tahu suasana hati Bian sekarang. Tahan dirimu sedikit lagi, Bi. Seperti yang biasa kau lakukan selama ini. Batasi dulu pertemuanmu dengan Kay sebelum pembatalan pertunanganmu diumumkan. Ada hal yang menakutkan yang Anjas prediksi bisa meledak kapanpun jika hubungan Bian dan Kay tercium publik. Memang apa yang aku lakukan, Kak? Aku cuma mengunjunginya malam hari di minimarket, mengantarnya pulang, sudah, itu saja. Aku sudah sangat hati-hati dan menahan diri untuk tidak mengajaknya kencan secara terbuka. Aku harus menahan diri bagaimana lagi? Meluap sudah, Bian melakukan semua hal demi perusahaan, tersenyum, tertawa, semua demi perusahaan dan nama baik Adiguna Group. Tidak bolehkah aku bahagia sedikit untuk diriku sendiri, Kak? Sejujurnya, kata-kata itu mengiris hati Anjas, tapi kalau dia larut dan mengalah, hal yang bisa saja terjadi akan jauh lebih menakutkan. Kau berhak bahagia, Bi, tapi tidak juga mengorbankan Kay. Apa maksudmu, Kak? Kau tahu apa yang terjadi pada ayahmu kan? Pada wanita yang dia cintai? Aku bahkan lupa bagaimana wajah wanita itu. Ayahmu dengan koneksinya menghapus bayangannya di semua pencarian internet. Ini kisah masa lalu yang Anjas dengar dari cerita ayahnya. Orang tidak mengecam ayahmu karena mencintai wanita lain, Bi. Tapi mereka menuding wanita itu sebagai perusak rumah tangga. Ya mungkin cuma kau dan ibumu yang mengecam ayahmu. Melihat reaksi Bian, apa dia paham maksud kata-katanya? Wajah Bian pias, Anjas menarik kepalanya bersandar. Ya, kau pasti paham maksudku. Bukan kau yang akan dikecam karena mencintai wanita lain, Bi, tapi Kay. Kay yang akan dilabeli sebagai wanita yang merebut tunangan Amanda. Apalagi aku pernah dengar mereka teman SMU. Seperti panah beracun, kata-kata Anjas membuat tubuh Bian bergetar. Dia ingin marah, tapi memang itu kenyataannya. Kebenciannya pada wanita itu bahkan jauh lebih besar daripada rasa bencinya pada ayahnya. Dan saat dia menahan tangan Kay secara tidak langsung, dia memposisikan Kay di jurang yang sama dengan wanita yang dicintai ayahnya. Dia tertunduk dalam, menahan sesak. Malam ini ketua memanggilku, Bi. Akan aku jelaskan semua kepadanya. Tapi kumohon tahan dirimu sedikit saja sebelum pembatalan pertunanganmu resmi diumumkan. Sebisa mungkin jagalah jarak dengan Kay. Semua hal menyenangkan di gudang minimarket semalam menguap begitu saja. Menu makan malam yang mereka rancang untuk seminggu ke depan, semua tawa itu hilang dalam sekejap. Bian mengepalkan tangan tidak berdaya. Aku mohon, Bi, lakukan ini demi kebaikan Kay. Anjas menepuk pundak Bian.
Dia keluar ruangan, membiarkan Bian merenungkan semua yang ia katakan barusan. Sesungguhnya dialah orang yang paling bahagia dengan kebahagiaan Bian. Tapi ada bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Dan jika itu terjadi, gadis manis penjaga minimarket itulah yang akan terluka. Kenapa aku memikirkan percintaan orang lain? Aku bahkan tidak punya waktu untuk diriku sendiri. Anjas berteriak tanpa suara masuk ke dalam ruang kerjanya. Hari ini akan jadi hari yang panjang. Makan malam dengan ketua Adiguna Group sudah bisa dia bayangkan akan seperti apa.